Ketika seseorang terjun dan mendalami dunia supranatural, terkadang dalam kondisi tertentu, orang tersebut dapat merasakan sebuah ikatan di dalam dirinya. Baik ikatan terhadap suatu tempat, bahkan sampai ikatan kepada orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Dan salah satu ikatan yang paling sering dirasakan oleh banyak orang adalah ikatan antara diri dia dengan sosok Prabu Siliwangi. Di dalam beberapa kejadian yang pernah saya temui, ketika seseorang mungkin terlahir dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosok Prabu Siliwangi, atau mungkin ketika diri dia dekat dengan berbagai sosok gaib yang terhubung dengan baginda Prabu Siliwangi, seringkali orang tersebut merasakan ada sebuah ikatan layaknya seseorang yang memiliki hubungan darah dengan sosok Prabu Siliwangi, sehingga diri dia mencoba berbagai macam cara untuk mengetahui jejak-jejak keturunan yang mengalir di dalam darah dia. Namun, apakah memang benar ada banyak orang yang memiliki ikatan khusus, atau malah memang merupakan keturunan sosok Prabu Siliwangi? Lalu, apa saja tandanya ketika kita ternyata memang keturunan Prabu Siliwangi? Simak video ini sampai habis. Jika seandainya teman-teman sering melihat banyaknya video atau artikel yang membahas tanda dan ciri-ciri seseorang yang memang benar-benar keturunan Prabu Siliwangi, maka di video atau artikel itu pasti teman-teman akan sering melihat mereka membahas bahwa salah satu tanda dan cirinya adalah memiliki tai lalat dengan bentuk atau motif tertentu, atau bahkan dengan bentuk kuku yang berbeda dibandingkan dengan orang pada umumnya. Lalu, apakah hal itu memang benar? Tentu saja semua itu salah, teman-teman. Prabu Siliwangi adalah sosok nyata yang memang benar-benar ada dan pernah berkuasa memimpin kerajaan Pajajaran. Beliau bukanlah tokoh fiktif atau tokoh legenda layaknya seperti Eyang Semar, Kanjeng Ratu Kidul, dan lain sebagainya. Sehingga sudah pasti ketika seseorang memang merupakan keturunan Prabu Siliwangi, maka akan ada catatan sejarah, baik secara hukum resmi ataupun hukum adat, yang memang menandakan diri kita adalah keturunan Prabu Siliwangi. Atau mungkin, jika seandainya pada zaman dahulu Prabu Siliwangi memiliki banyak selir atau istri, dan ternyata salah satu di antara mereka merupakan buyut nenek moyang diri kita, maka sudah pasti di dalam keluarga kita pun akan tertinggal catatan-catatan sejarah atau ada sisa-sisa benang merah antara diri kita dengan Prabu Siliwangi. Sehingga ciri dan tanda seseorang merupakan keturunan Prabu Siliwangi atau bukan tidak bisa hanya dilihat melalui fisik, suku, sifat, dan lain sebagainya. Namun juga harus dilihat dari DNA dan silsilah keturunan keluarga besar kita. Karena sekali lagi yang saya notice, sosok Prabu Siliwangi adalah sosok nyata yang memang benar-benar ada secara fisik dan DNA. Bukanlah tokoh yang hanya sekedar legenda. Lalu bagaimana jika seandainya ada seseorang yang merasa memiliki ikatan khusus dengan Prabu Siliwangi? Bahkan mungkin ada sosok gaib yang pernah berpesan atau berkata bahwa diri kita adalah cucu atau keturunan Prabu Siliwangi. Walaupun kita tidak memiliki ikatan secara darah maupun DNA dengan Prabu Siliwangi. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Jika kita lihat dari berbagai cerita rakyat yang banyak beredar, hampir semua cerita dan kisah tersebut mengatakan bahwa Prabu Siliwangi adalah sosok manusia yang terkenal sakti mandraguna pada zamannya.
Selain diyakini sosok Prabu Siliwangi adalah orang yang menaklukkan kerajaan Harimau Putih dan membuat kerajaan tersebut tunduk kepada dirinya, banyak orang yang juga mempercayai bahwa Prabu Siliwangi sampai saat ini belum meninggal dunia dan meyakini bahwa sosok Prabu Siliwangi hanya memindahkan tubuh fisiknya ke dalam alam gaib dan membuat sebuah kerajaan lagi di alam gaib. Dari cerita yang beredar itu, bisa kita bayangkan selain sakti Mandraguna, pasti ada banyak sekali sosok-sosok penjaga gaib yang menjaga beliau pada waktu itu. Apalagi ditambah banyak orang mempercayai Prabu Siliwangi juga berhasil menaklukkan kerajaan gaib Harimau Putih. Bisa teman-teman bayangkan, kerajaan gaib. Sudah pasti bukan hanya satu atau dua sosok gaib. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan sosok gaib yang telah menjaga beliau. Maka tidak heran, besar kemungkinannya pada zaman ini, zaman di mana saya dan kamu hidup saat ini, akan ada banyak orang yang didampingi oleh sosok gaib yang mungkin dulu mengenal atau justru juga mendampingi sosok Prabu Siliwangi. Sehingga sudah pasti, ketika ada sosok gaib yang dulunya adalah sosok gaib yang memiliki hubungan atau ikatan dengan Prabu Siliwangi, dan saat ini sosok gaib tersebut mengikuti dan mendampingi diri kita, maka secara kebatinan kita akan merasakan adanya sebuah ikatan antara diri kita dengan Prabu Siliwangi yang dibawa oleh sosok Kodam. Dan tidak heran, ketika sosok Kodam tersebut mendampingi diri kita, kita pasti akan sering menerima berbagai pesan atau interaksi secara langsung yang seolah-olah mengatakan bahwa diri kita adalah cucu atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Sebab sosok gaib tersebut memang pernah mendampingi Prabu Siliwangi. Serta teman-teman, selain ikatan dengan Prabu Siliwangi, hal ini pun berlaku untuk berbagai tokoh-tokoh yang dianggap sakti dan memang benar-benar pernah hidup di dunia ini. Ketika kita merasakan adanya sebuah ikatan dengan orang-orang hebat pada zaman dahulu, dan ternyata tidak ada hubungan darah dan DNA antara kita dengan sosok tersebut, maka perasaan ikatan yang muncul bisa berasal dari sosok Kodam yang menjaga diri kita. Jika seandainya teman-teman mungkin seringkali merasakan adanya sebuah ikatan, baik dengan sebuah tempat atau seorang tokoh yang pernah hidup di dunia ini, namun kamu masih bingung apakah hal tersebut memang benar adanya atau hanya dikarenakan sosok Kodam yang datang mendampingi diri kamu, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.